Poltekkes Kemenkes Kota Semarang mengadakan Expo Pusat Unggulan Ipteks Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dengan menampilkan hasil terbaik penelitian dari beberapa fakultas serta mahasiswa dan dosen. Hal ini guna mengenalkan dan hilirisasi menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan Expo Poltekkes ini menjadi agenda tahunan dan bisa dibilang menjadi yang terbaik. Lantaran tidak hanya satu fakultas namun dari semua fakultas seperti keperawatan, kebidanan, pasca sarjana, radiologi, gizi, dan masih ada beberapa fakultas. Hal ini guna memotivasi para mahasiswa dan dosen agar dapat menciptakan ipteks unggulannya. Dan hasil pengakmas, yaitu pengabdian masyarakat dari dosen, kemudian ada produk keluaran juga dari mahasiswa itu. Kemudian terkait dengan produk kami, terkait dengan dari dosen, itu contohnya bisa kita lihat bersama-sama, yaitu ada produk akupressor. Yaitu ini akupressor khusus untuk pada pasien hemodialisis. Produknya, kemudian ada terkait dengan bantal menyusui pada ibu-ibu yang memiliki baby atau bayi yang kurang dari 1 tahun sangat membutuhkan bantal seperti ini. Kemudian ada lagi terkait dengan ruang praktek atau sebagai kayak selimut pada pasien-pasien hipotermi. Contohnya pasien-pasien yang habis dibius itu kan merasakan kedinginan yang bisa digunakan selimut ini. Kemudian ada terkait dengan sandal kesehatan, yaitu nanti bisa tapi harus dicas dulu seperti itu. Kemudian ada bekam. Kemudian ada terkait dengan produk-produk kami, yaitu ada beras Semar. Ini produk yang sudah mendapatkan penghargaan dari mahasiswa, yaitu di Bali dan di Thailand. Seperti itu. Nah, ini produk unggulan dari keperawatan, Bu, karena ini merupakan beras analog yang berasal dari yaitu ubi ungu, lalu ada kentang, ada cinnamon, dan ada tulang ikan. Ini bentuknya kayak oat nanti. Kalau dimakan nggak ada rasa sama sekali, jadi kayak hambar seperti itu. Kemudian ada lagi terkait dengan produk-produk, yaitu salah satunya yaitu inovasi dari mahasiswa, yaitu terkait inovasi untuk menurunkan nyeri tenggorokan pada pasien hipertensi. Dan di sana ini juga masih banyak lagi produk-produknya begitu. Lebih lanjut, Keperawatan Poltekkes Semarang telah membuat beberapa produk unggulan ipteks yang dipamerkan kali ini, seperti bantal menyusui, selimut untuk pasien hipotermi, beras Semar, hingga buku-buku tentang jurusan keperawatan. Produk unggulan ini yang nantinya akan dihilirisasi untuk masyarakat. Jadi Expo ini fokus pada produk keluaran hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang kita coba identifikasi 4 tahun ke belakang. Sebenarnya kalau luaran-luaran kan banyak, tapi kita update aja, update untuk 4 tahun ya, 2021 sampai dengan 2024. Jadi ini semua karya, baik itu luaran penelitian maupun pengakmas terkait dengan produk alat-alat kesehatan, kemudian ada bahan pangan, dominannya adalah bahan pangan yang berbasis lokal. Terus kemudian ada produk farmasi, terus produk aplikasi ya, digital gitu ya. Terus satu lagi ada 5, satu lagi alat kesehatan yang tadi ya. Jadi itu jenis-jenis luaran yang kita presentasikan hari ini. Sebagai tambahan informasi, Expo Pusat Unggulan Ipteks Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular adalah pameran atau acara yang menampilkan inovasi dan teknologi tepat guna di bidang kesehatan masyarakat. Khususnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pameran ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat tentang penyakit tidak menular serta memperkenalkan solusi inovatif untuk penanggulangannya. Kita wajib ketika kegiatan penelitian dan pengakmas itu memberikan luaran yang bisa bermanfaat sehingga proses hilirisasi dan komersialisasi dari peneliti itu sesuai skema roadmap
yang diberikan kebijakan oleh Poltekkes internal maupun sampai ke jurusan dan prodi. Nah, kebijakan Poltekkes itu kita adalah mengacu pada informasi kesehatan yang ada di Kemenkes. Bagaimana sih kita mengupayakan penelitian itu tidak terbatas pada materi. Kalau misalnya materi pun itu harus dimanfaatkan ke masyarakat, sehingga ada integrasi penelitian ke pengakmas, sehingga peneliti wajib melakukan kegiatan penelitian dan pengakmas, dan manfaatnya adalah utilisasi ke masyarakat. Nah, siapa masyarakat kita? Masyarakat kita dari rumah sakit, ada puskesmas, ada masyarakat langsung. Jadi bagaimana tadi yang disampaikan di forum ini juga, bahwa masyarakat itu membutuhkan edukasi yang amat sangat, apalagi kita dengan kondisi yang sekarang. Yang kedua, ternyata kalau kita evaluasi dari hasil penelitian kita ini banyak sekali motor penggerak, terutama ke edukasi, di mana edukasi ini sebetulnya bagian yang tersembunyi, tapi ini penting sekali untuk merubah perilaku kesehatan. Nah, ini kayaknya masyarakat butuh sekali diberikan bagaimana secara terus-menerus. Itulah sebetulnya fungsi hilirisasi. Jadi hilirisasi walaupun produk model, sekarang ada yang namanya produk model, bukan hanya prototipe alat, itu sangat dibutuhkan untuk masyarakat. Caca Semarang, TA TV.